Shalom, bertemu lagi dengan saya. Ini adalah seri pengajaran iman Kristen, dan ini adalah seri yang ke-6, di mana kita akan membahas satu topik di bawah judul pengabdian. Saudara, banyak orang menekankan arti pengabdian dari segi persembahan uang atau perpuluhan semata-mata, sehingga terlihat dipaksakan hanya untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Berbicara pengabdian sesungguhnya mencakup segala aspek hidup manusia. Pemahaman tentang arti pengabdian yang seperti ini seharusnya dimiliki oleh setiap orang Kristen, sehingga mampu menempatkan dirinya dalam status sebagai abdi di hadapan Allah yang adalah Tuhan. Saudara, pengabdian diambil dari kata abdi atau pelayan, pengatur, atau pengurus. Kata ini memiliki pengertian seseorang yang mengurus atau menggunakan sesuatu yang menjadi kepunyaan orang lain. Kata sesuatu di sini mencakup segala hal. Itu dimulai dari hidup manusia sampai ke hal-hal yang berkenaan dengan hidup itu. Kalau kata ini dihubungkan dengan Allah, maka kita dapat mengerti bahwa manusia adalah abdi Allah dan seluruh keberadaan manusia itu harus diabdikan kepada Tuhan. Pengabdian itu bersifat menyeluruh dalam totalitas hidup. Saudara, pemakaian kata pengabdian dalam Alkitab mencakup dalam pengertian pertama adalah ahli waris, seperti yang terdapat dalam Kejadian pasal 25 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Yang kedua adalah mewakili Perdana Menteri, seperti yang terdapat dalam Kejadian pasal 43 ayat yang ke-19. Yang ketiga adalah kepala rumah tangga, seperti yang terdapat dalam Kejadian pasal 44 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dan selanjutnya adalah artinya seseorang yang terkemuka, seperti yang terdapat dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-11. Juga artinya sebagai mandor, seperti terdapat dalam Matius pasal 20 ayat 8. Juga bisa diartikan sebagai juru kunci, seperti terdapat dalam Lukas pasal 8 ayat yang ketiga. Juga berarti pengurus pembukuan tuannya, seperti yang terdapat dalam Lukas pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bisa juga berarti wakil Allah, seperti yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama. Juga bisa berarti bendahara, seperti yang terdapat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. Dan ada arti yang lain dari kata pengabdian ini. Saudara, pengabdian adalah suatu cara Allah untuk mengembangkan orang Kristen supaya menjadi kuat dan setia. Dari pengabdian inilah akan terlihat seseorang memiliki pertumbuhan rohani yang baik atau tidak. Dari kata pengabdian ini juga akan memperlihatkan tanda-tanda kehidupan yang ada dalam diri seseorang. Pengabdian yang baik selalu menghasilkan perkembangan hidup rohani seseorang. Orang yang bertumbuh dalam kerohanian akan menampakkan pengabdian yang nyata juga. Memang hal ini akan terlihat jelas dalam pengelolaan keuangan atau harta bendanya secara pribadi. Pengabdian harta benda sering menjadi kunci yang paling penting. Dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-21 berkata, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Saudara, dikala seseorang memiliki hati yang mengabdi kepada Allah, maka harta benda bukan menjadi masalah untuk diabdikan juga. Banyak orang sulit mengabdikan apa yang ada padanya, khususnya harta benda, karena pemahaman yang keliru bahwa apa yang dimilikinya seolah-olah menjadi milik pribadi semata-mata. Memang seseorang bekerja dan berupaya serta menghasilkan sesuatu merupakan hasil dari jerih payahnya, sehingga menjadi miliknya. Tetapi bila hal itu diperhadapkan kepada Tuhan, semuanya itu adalah milik Tuhan. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu kita sadari dalam konsep pengabdian ini. Yang pertama adalah Allah adalah pemilik. Dalam Mazmur pasal 50 ayat yang ke-12 berkata, "Sebab bumi dan seisinya adalah milikku." Ungkapan ini menunjukkan suatu fakta bahwa apapun yang ada dalam dunia ini, termasuk manusia dan segala yang dimilikinya, adalah kepunyaan Tuhan. Lebih jauh Alkitab dalam Hagai pasal 2 ayat yang ke-9 berkata, "Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas." Hal ini mengungkapkan kepemilikan dalam bentuk materi.
Jika manusia memiliki materi, sesungguhnya itu bukanlah haknya, sebab yang memilikinya adalah Allah. Dalam hal ini, Allah adalah pemegang hak kepemilikan dan manusia hanya sekedar pemegang hak pakai. Jadi, manusia sebagai abdi melakukan apa saja yang sesuai dengan keinginan pemilik, yaitu Allah. Pemahaman akan Allah sebagai pemilik adalah dasar pengabdian yang meningkatkan kerohanian kita. Dengan demikian, kita sebagai abdi hanya sebatas memakai harta milik dari Allah yang adalah pemilik. Jadi, kita harus bertanggung jawab kepada Allah atas segala apa yang dipercayakan untuk kita pakai. Dengan prinsip ini, kita harus sadar bahwa suatu saat kita akan diminta pertanggungjawaban dari setiap apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-12 berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Yang kedua adalah manusia harus bertanggung jawab. Karena Allah adalah pemilik segala sesuatu termasuk hidup kita, maka kita harus bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepada kita. Kalaupun manusia dipercayakan sesuatu, itu hanya untuk sementara. Ia diberi kesempatan untuk mempergunakannya. Tetapi pada suatu saat, Tuhan akan mengambilnya kembali. Sebab Dia yang memilikinya. Dalam hal ini, manusia datang ke dalam dunia tanpa membawa apa-apa, dan akan kembali juga tanpa membawa apa-apa. Dalam ayat pasal 1 ayat 21 berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi, karena segala sesuatu hanya mampir semata, itu sebabnya setiap manusia harus mengabdikan dirinya kepada Allah, pemilik kehidupan. Yang ketiga adalah ada alasan dari pengabdian hidup. Pertama adalah manusia sebagai penyewa harus membayar uang sewa. Uang sewa yang harus dibayarkan menjadi tanda bahwa hidup ini bukan milik kita. Kita hanya menyewa milik Allah. Dalam Mazmur pasal 82 ayat 8 berkata, bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Yang kedua adalah, sebagai abdi kita harus mempertanggungjawabkan apa saja yang dipercayakan kepada kita sebagai pemakai atau penyewa. Dalam Matius pasal 25 ayat 31-40 berkata, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tata kepunyaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan? Atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau? Dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yang keempat adalah, bagaimana caranya untuk melaksanakan pengabdian ini? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah, pengabdian adalah bukti nyata dari pemberian Allah. Salah satu yang tidak bisa dihindari dari hidup ini adalah prinsip menerima dan memberi. Bagaimanapun kita pernah menerima sesuatu dalam hidup ini, dan kita pun pernah memberi. Ini pasti, karena itulah tanda-tanda hidup. Jadi kalau kita mau mengabdikan hidup ini kepada Allah, kita harus menyadari bahwa hidup ini adalah pemberian Allah yang kita terima dan yang harus kita persembahkan kepadanya sebab Dia yang memilikinya. Yang kedua, pengabdian adalah bukti kasih orang Kristen. Sebagai orang beriman, kita harus menyadari betapa Allah di dalam pribadi Yesus Kristus sangat mengasihi kita sehingga Ia mau mati bagi kita orang berdosa.
Yesus sudah memberikan pemberian terbesar kepada kita, yaitu hidupnya, dan kita sungguh berhutang kepadanya. Kenyataan ini seharusnya mendorong orang beriman untuk mengasihi Dia dengan jalan melayani Dia dan mengabdi hanya kepadanya. Dalam Mazmur pasal 117 ayat yang ke-12 berkata, "Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Haleluya. Yang ketiga, pengabdian adalah bukti hubungan antara Bapa dengan anak. Kita sebagai orang percaya adalah anak-anak Allah, sebab Kristus sudah mati menggantikan kita. Lewat iman kita kepada Kristus, kita tidak lagi semata-mata menjadi hamba, tetapi juga sebagai anak. Dengan demikian, prinsip pelayanan dan pengabdian orang beriman bukan dengan terpaksa, tetapi dengan sukacita sebagai seorang anak dan bukan hamba semata. Yang keempat, pengabdian adalah bukti hubungan rohani dengan Allah sebagai sahabat. Selain menjadi anak-anak Allah, orang beriman juga disebut sebagai sahabat Allah. Sebagai seorang sahabat, kita pun harus bekerja sama dengan Allah dalam setiap pekerjaannya. Pekerjaan Allah adalah juga pekerjaan kita sebagai sahabatnya. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9 berkata, "Karena kami adalah kawan sekerja Allah." Banyak hal yang harus kita lakukan dalam kerjasama dengan Allah, sebab kita harus bekerja sama bersama Allah dalam memenuhi rencananya bagi dunia ini. Yang kelima, pengabdian adalah bukti pelayanan praktis. Saudara, tindakan yang mengabdi kepada Allah bukan didasarkan pada perasaan semata atau sebuah tanggung jawab yang kosong. Tetapi pengabdian adalah suatu tindakan praktis yang memerlukan tindakan yang nyata. Kita adalah milik Allah, jadi kita harus bersedia digunakan Allah untuk kepentingannya secara nyata. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 sampai 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Oleh karena itu, saudara, sebagai orang percaya, kita harus mempersembahkan hidup ini sebagai wujud nyata dari pengabdian kita kepada Allah, pemilik hidup kita. Apa saja yang ada dalam hidup kita, termasuk hidup itu sendiri, adalah milik Tuhan. Ia sudah menebus hidup kita serta segala sesuatu yang berkenaan dengan hidup ini melalui pengorbanan diri anaknya. Itulah sebabnya apa saja yang ada dalam hidup ini, termasuk hidup itu sendiri, seharusnya diabdikan kepada Allah sebagai pemegang hak milik. Apakah hidup Anda sudah diabdikan kepada Allah? Sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih dan shalom.